Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Jabran Arkan dengan NIM 1104223037. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama Islam yang berjudul Urgensi Agama Islam. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang urgensi agama Islam yang mencakup 4 subtopik. Yang pertama ada makna agama dan arti Islam. Yang kedua itu ada ruang lingkup agama Islam. Yang ketiga ada peran dan fungsi agama Islam. Dan yang terakhir ada tingkatan hidayah bagi manusia. Tujuan mempelajari topik atau materi ini adalah agar kita mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan apa itu subtopik yang tadi saya jelaskan, itu makna agama Islam, arti Islam, ragam dan ruang lingkup Islam, kemudian peran, fungsi, dan agama Islam, dan hidayahnya bagi manusia. Kita masuk ke makna dan arti agama Islam. Makna dan arti agama Islam ini dibagi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Kalau secara etimologis itu Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya salimah, yaitu selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Jadi aslama itu berasal dari kata salimah. Ada juga pendapat-pendapat dari ulama akar kata yang membentuk kata Islam, setidaknya ada 4 yang berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama ada selama, salima, salama, dan salam. Kemudian kalau makna dan arti dari agama Islam ini secara terminologis dapat dikatakan yaitu Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun, kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup agama Islam. Dari ruang lingkup ini yang pertama ada aspek keyakinan, yaitu bisa kita sebut juga dengan akidah yang merujuk pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Kemudian yang kedua ada aspek norma, yaitu yang merujuk kepada hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga ada aspek perilaku, atau kita sebut juga dengan akhlak, yaitu merujuk ke sikap-sikap atau pola perilaku manusia yang menjadi hasil dari pelaksanaan dua aspek sebelumnya, yaitu akidah dan syariah. Kemudian kita masuk ke peran dan fungsi agama Islam. Nah, peran dan fungsi agama Islam ini dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama ada Islam berfungsi sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlak. Kemudian yang kedua itu Islam sebagai jalan untuk mencapai keselamatan, ketenangan, dan kedamaian. Yang ketiga itu Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus, atau bisa kita sebut juga Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat itu agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda. Dan kita masuk ke yang terakhir, tingkatan hidayah dalam Islam. Yaitu ada 5, hidayah gariziyah, hidayah hissiyah, hidayah akliyah, hidayah diniyah, dan hidayah taufik. Pertama itu hidayah gariziyah, yang berarti petunjuk hidup yang bersifat bawaan untuk survive. Jadi kita diberikan Allah ini kepada setiap makhluk hewani. Jadi yang gariziyah ini kepada setiap makhluk hewani. Kalau yang hidayah hissiyah ini bersifat indrawi, jadi berupa kemampuan indera dalam menangkap citra lingkungan hidup, sehingga ia dapat menentukan lingkungan mana yang sesuai dengannya. Kemudian yang ketiga ada hidayah akliyah yang bersifat intelektif, yaitu petunjuk hidup yang diberikan Allah berupa kemampuan berpikir sehingga mampu mengolah segala informasi yang ditangkap melalui indera dan akal murni. Kemudian yang terakhir itu ada hidayah diniyah, itu agama, yaitu petunjuk hidup yang diberikan Allah berupa ajaran agama untuk kebahagiaan abadi dan menghindari kesengsaraan di dunia dan akhirat. Petunjuk diniyah ini dibawakan oleh para nabi, utusan Allah disertai kitab sucinya. Ya, itu materi dari urgensi agama Islam yang bisa saya jelaskan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.